Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita saat ini sudah mendekati satu masa yang umum kaum muslimin akan menyambut sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak ibadah terkait dengan sholat, kemudian utamanya adalah puasa di bulan Ramadan, dan tentu adalah biasanya erat dengan saat itu adalah memperbanyak sedekah, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang yang di luar Ramadan itu adalah jawad, karim, beliau adalah seorang dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Rasulullah itu adalah sedermawan-dermawannya beliau adalah ketika di bulan Ramadan. Inilah saya pikir yang banyak menginspirasi kaum muslimin, mereka kemudian ingin bertabarruk, mengambil manfaat waktu yang penuh dan barokah ini untuk bisa melaksanakan infak di bulan Ramadan, baik itu yang sifatnya sunnah, apalagi kemudian yang wajib. Dan yang wajib itu adalah zakat. Dan ini adalah satu hal yang fenomena yang bagus buat kaum muslimin, ya, dalam rangka untuk menekan ibadah wajib ini berupa zakat bagi kaum muslimin yang Allah berikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah ini. Melaksanakan ibadah ini bukanlah merupakan beban, tapi ini adalah kesempatan yang mesti dikejar. Yang semestinya seorang merasa ada yang kurang jika kemudian tidak bisa melaksanakan hal ini. Sebagaimana sahabat ada yang tertinggal untuk berperang karena belum mampu dan tidak ada yang bisa mengantarkan beliau untuk menuju ke medan perang, maka beliau berderai air mata. Ya, berderai air mata. Kenapa? Merasa belum bisa manfaatkan waktu yang mulia itu untuk meraih kemuliaan itu karena ada faktor keterbatasan. Nah, insya Allah kaum muslimin yang Allah berikan kelapangan rezeki, ya, harta benda yang Allah berikan ini, sebagai hamba yang pandai bersyukur, bentuk syukurnya adalah bagaimana memanfaatkan harta benda yang melimpah itu, yang berlebih itu, untuk bisa melaksanakan ibadah semaksimal mungkin, apalagi di bulan Ramadan. Pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ladina. Ulangi Ustaz, Allah Subhanahu wa taala tadi terputus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la ta'malu khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi'akhidhi illa an tughmidu fihi." Wahai orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah sebagian dari hasil kerjamu yang baik-baik. Nah, tentu hasil kerja itu apa wujudnya? Hasil kerja yang kita pahami dan yang dimaksud Al-Quran adalah berupa rizki. Ya, rizki. Uang, harta yang membuat kita mampu untuk membelanjakannya untuk keperluan kita, bahkan juga untuk berbagai keperluan yang lain. Tapi Allah perintahkan anfiku, infakkanlah. Infakkanlah berarti keluarkanlah, distribusikanlah. Ya, dari sebagian hasil kerjamu yang baik. Ya, yang baik-baik. Karena itu hasil kerja yang bisa kita dapatkan mungkin harian, mungkin bulanan, bahkan juga ada yang tahunan. Ya, itu kan biasa kita pakai. Setelah itu kemudian ada tabungan yang bisa kita saving.
baik itu berupa uang kah, berupa emas kah, kemudian untuk sebagian kita investasikan. Yang begini, ulama mengatakan ini adalah bagian daripada harta yang jika memenuhi syarat harus dizakati. Selama itu wujudnya adalah harta benda yang memang termasuk al-mal az-zakawiyah, yaitu harta yang termasuk wajib dizakati. Secara fikih disebut oleh para ulama, harta yang wajib dizakati adalah pertama an-naqdain, yaitu emas dan perak. Yang kedua adalah urudut tijarah, yaitu adalah harta perdagangan. Yang ketiga adalah az-zuru' was-simar, yaitu pertanian dan juga buah-buahan. Yang keempat al-an'am, yaitu hewan ternak. Dan yang kelima adalah ar-rikaz, itu dalam konsepsi fikih, yang saat ini kemudian dikembangkan dalam peraturan Menteri Agama yang dipecah saat ini berkembang menjadi 8, ditambah dengan perindustrian, kemudian pendapatan dan jasa, juga dengan zakat dengan uang. Jadi totalnya saat ini ada 8. Karena kalau dulu emas dan perak otomatis itu langsung include di situ adalah uang. Tapi saat ini uang sudah dalam wujud yang lain. Ada uang kertas, ada uang dalam bentuk digital, ya. Itu juga bagian daripada kekayaan yang mesti dizakati jika memenuhi syarat wajib zakat. Nah, termasuk dalam hal ini adalah surat berharga, ya, surat berharga, baik itu adalah saham, obligasi dan sebagainya yang halal maka wajib dizakati jika memenuhi syarat. Nah, cara menzakatnya bagaimana? Contoh adalah untuk tabungan. Tabungan itu syaratnya adalah jika memang telah mencapai nilai 1 nisab. 1 nisab itu berapa? Yaitu setara dengan 85 gram emas. Nah, 85 gram emas saat ini itu cukup fluktuatif, ya. Bahkan tahun ini emas telah mengalami peningkatan 63%, ya, menurut sebagai catatan begitu. Dalam hal ini kemudian Basnas mengambil satu langkah, yaitu memberikan batasan yang pasti, di mana untuk tahun 2025 emas yang dipakai standar adalah emas 21 karat, ya, bukan emas 24 karat karena terlalu mahal, yaitu 21 karat dengan nilai 85.600 sekian, ya, 600 sekian. Itulah dipakai sebagai standar nisab. Artinya kalau seorang memiliki harta sejumlah itu dan yang saat kedua mencapai dan bisa bertahan 1 haul alias 1 tahun, maka barulah wajib dizakati yang kadarnya adalah 2,5%. Nah, penting itu diingat, jika uang ini adalah atau dizakati dalam jangka waktu dan tempo memakai tahun Qamariyah, maka nggak ada masalah. Tetapi jika itu kemudian pakai tahun Syamsiyah, yang itu ada selisih 11 hari dengan tahun Qamariyah, maka Baituz Zakah Al-Kuwaiti, yaitu rumah zakat Kuwait, mengatakan harus dikasih kompensasi, yaitu tambahan menjadi bukan 2,5%, tapi 2,575%. Karena sebagai kompensasi atas kelebihan waktu 11 hari dari tahun Qamariyah. Ya, dengan begitu silakan dicek uangnya atau harta yang dimiliki ada berapa, baik itu emas kah, kemudian itu adalah saham kah, kemudian uang kah, uang dalam bentuk dolar, ya, uang dalam bentuk rupiah, semua disatukan dan kemudian dilihat totalnya ada berapa, dan jika telah memenuhi nisab
wajib untuk dizakati 2,5%. Jika itu, kalau patokannya sekarang adalah bulan Ramadan, ya berarti itu sudah komariah. Ya, tidak langsung otomatis cuma 2,5%. Satu hal yang perlu diingat bahwa kewajiban zakat ini terpisah antara suami dan istri. Artinya tidak digabung antara harta suami berapa, hadis berapa, dan kemudian diakumulasi. Tidak. Harta suami adalah harta sendiri, harta istri hartanya sendiri. Bisa jadi harta suami itu nggak memenuhi zakat, nggak memenuhi nisab, harta istri nggak memenuhi nisab, kalau digabung memenuhi nisab, tetap dengan kondisi demikian berarti tidak wajib zakat. Ya, keduanya tidak wajib zakat. Karena masing-masing memiliki hak yang berbeda. Saya pikir demikian, semoga itu menjadi penjelas dan pengantar kita untuk bisa melaksanakan salah satu rukun Islam, yaitu berupa zakat dengan baik, dan termasuk menjadi hamba yang bisa mensyukuri rahmat Allah berupa harta yang lebih yang Allah berikan kepada kita semuanya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.